Ayat hari ini adalah 2 Samuel 4, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, dan yang kedua bernama Rehab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Berot. Sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Berot itu, yakni Rechab dan Baana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rechab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu, ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu menggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tu raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rechab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Berot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian, aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu, Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Pemberontakan yang benar, kesetiaan yang berbahaya. Pada tanggal 9 April 1945, segala teksyari sebelum April ini, ada seorang istri menjadi STNT Flathuman. Dakwaan yang dikenakan kepadanya adalah pengkhianatan terhadap negara. Dengan tuduhan terlibat dalam konspirasi untuk memberontak terhadap negara, ia dieksekusi dan menemui ajalnya di tiang gantungan tanpa pernah mendapatkan pengadilan yang layak. Pria yang menemui ajalnya pada 9 April 1945 itu adalah pendeta Dietrich Bonhoeffer, yang disebut hati nurani bangsa Jerman. Meskipun Bonhoeffer dieksekusi dengan dakwaan pengkhianatan, ia justru dihormati hingga hari ini sebagai orang Tuhan yang sejati. Meskipun dakwaan yang menjatuhkan hukuman mati padanya adalah pengkhianatan terhadap negara, kita menjadi berpikir, apakah ia benar-benar seorang pengkhianat? Apakah ia benar-benar orang jahat yang pantas dihukum mati? Tidak seorang pun, sama sekali tidak ada yang akan setuju dengan hal ini. Ia meninggal karena menentang Hitler, seorang diktator paling kejam dalam sejarah. Seorang pembunuh yang tanpa ragu melakukan perang, pembantaian, dan pembersihan etnis. Ia meninggal karena melawan Nazi, sebuah negara penjahat perang yang memulai perang yang menewaskan puluhan juta orang. Pemberontakannya terhadap negara bukanlah kejahatan yang pantas dihukum mati. Sebaliknya, itu dapat dilihat sebagai jasa yang berkontribusi pada perdamaian seluruh umat manusia, yaitu sebuah perbuatan baik. Bagaimana pendeta-pendeta Jerman lainnya hidup pada masa pemerintahan Nazi? Sebagian besar pendeta hanya diam. Dan cukup banyak pendeta dari gereja negara Jerman yang secara aktif mendukung Nazi. Mereka bahkan memuji Hitler sebagai alat Tuhan, dan bahkan mengadakan kebaktian dengan menggantungkan bendera perang Nazi yang bergambar swastika, salib, yang bengkok itu di dalam gereja. Mereka setia kepada negara. Namun, kesetiaan mereka adalah kesetiaan yang mendukung perang, kehancuran, dan pembantaian. Oleh karena itu, kesetiaan mereka sama sekali tidak dapat disebut baik, dan mereka jelas merupakan kaki tangan dalam sejarah yang sangat keji. Meskipun menyandang gelar pendeta, mereka tidak lebih dari kaki tangan dalam sejarah yang sangat keji, tidak ada kata lain untuk menggambarkannya.
Di sini kita sampai pada pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pemberontakan selalu merupakan hal yang buruk? Dan apakah kesetiaan selalu merupakan hal yang baik? Kesetiaan pada dasarnya adalah hal yang baik. Tetapi tergantung kepada apa seseorang setia, kepada siapa seseorang setia. Artinya hal itu bisa menjadi sama sekali berbeda, tergantung pada standarnya. Pemberontakan juga demikian. Tergantung kepada siapa seorang memberontak, atau terhadap hal apa seseorang memberontak, pemberontakan bisa menjadi hal yang benar, hal yang baik. Oleh karena itu, seperti judul hari ini, bisa ada pemberontakan yang sehat, dan bisa juga ada kesetiaan yang berbahaya. Perikop hari ini adalah kisah tentang kesetiaan yang berbahaya ini. Israel dalam perikop ini sedang mengalami masa transisi, dan sedang melewati masa yang sangat kacau. Di antara wangsa Raja Saul dan kekuatan Daud yang baru muncul, orang-orang bergegas untuk melakukan semacam pengambilan posisi, semacam beralih pihak. Bagaimana caranya agar tidak kehilangan hak istimewa yang sudah dimiliki? Bagaimana caranya agar pada kesempatan ini bisa merebut hak istimewa yang telah hilang? Pikiran orang-orang hanya dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Masalahnya adalah, pada saat itu orang-orang tidak hanya berpikir. Mereka segera bergerak untuk mengamankan posisi yang menguntungkan sedikit lebih dulu. Dan gerakan-gerakan seperti ini selalu diikuti dengan pertumpahan darah. Pemberontakan dan pengkhianatan, pembunuhan dan intrik politik. Masa yang sedang dilewati Israel saat ini adalah masa transisi pergantian tahta kerajaan yang bergejolak dengan kekacauan dan ketidakstabilan seperti ini. Pada saat inilah, orang-orang mulai menunjukkan kesetiaan kepada Daud. Sebenarnya, ini bukanlah sekadar kesetiaan, melainkan kesetiaan yang berlebihan. Mereka menunjukkan kesetiaan kepada Daud dengan cara yang sangat tidak normal dan berlebihan. Karena itu, saya ingin menyebutnya kesetiaan yang berbahaya. Kesetiaan ini sama sekali bukan hal yang baik atau menguntungkan bagi Daud, melainkan justru sangat berbahaya baginya. Aku harus segera menunjukkan diriku di hadapan Daud, segera berprestasi untuk Daud, agar bisa bertahan hidup. Ketika negara ditata ulang, ketika kekuasaan direstrukturisasi, aku bisa mendapatkan setidaknya sepotong kekuasaan. Pikiran orang-orang hanya dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Orang pertama yang melakukan hal seperti ini adalah orang Amalek yang dicatat dalam pasal 1. Ia berbohong bahwa dialah yang telah membunuh Saul. Sebagai buktinya, ia membawa mahkota dan gelang Saul kepada Daud. Mengapa ia melakukan hal ini? Mengapa ia berbohong seperti ini? Semua orang tahu bahwa selama ini Saul telah mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Oleh karena itu, orang-orang tentu menganggap Saul sebagai musuh Daud. Dan bahwa Daud lebih dari siapapun pasti ingin menyingkirkan Saul. Ia pasti berpikir akan menerima hadiah besar dari Daud jika ia mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Saul. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Bukannya menerima hadiah, ia malah menerima hukuman. Hukuman itu pun berupa eksekusi langsung. Daud membunuh orang Amalek itu di tempat dengan alasan telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Meskipun orang Amalek itu berbohong, ia berpikir bahwa tindakannya ini adalah wujud kesetiaan kepada Daud, dan bahwa Daud akan senang dengan tindakannya itu. Namun pemikiran Daud sama sekali berbeda. Orang Amalek itu hanyalah seorang penjahat yang telah melakukan dosa yang pantas dihukum mati. Dalam perikop hari ini pun, Daud mengenang adegan ini. Mari kita baca bersama ayat 10. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Amin. Orang biasa mungkin akan menganggap kabar ini kabar kematian Saul sebagai kabar baik dan bersukacita. Namun, Daud tidak bereaksi seperti itu. Saya rasa disinilah letak alasan mengapa Allah mengangkat Daud. Karena standarnya adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Daud tidak bersukacita atas hal seperti itu. Karena standarnya adalah Allah, bukan dirinya sendiri, Daud tidak bersukacita atas kematian musuhnya, melainkan justru berduka atas kematian orang yang diurapi Allah. Pola cerita dalam perikop hari ini juga memiliki pola yang sama dengan peristiwa ini. Struktur ceritanya adalah pola yang sama yang semakin mendalam, bahkan sebenarnya semakin memburuk. Jika cerita pertama hanyalah cerita kesetiaan yang direkayasa dengan kebohongan, maka cerita dalam perikop hari ini adalah kasus pembunuhan yang nyata. Demi Daud, atau lebih tepatnya, hanya untuk terlihat baik di hadapan Daud, orang-orang sekarang tidak ragu-ragu melakukan apapun, bahkan melakukan pembunuhan.
Ada seorang putra yang tersisa dari keluarga Saul. Namanya Isi-Boset, dan mungkin ia adalah satu-satunya yang selamat dari garis keturunan Saul. Ada satu orang lagi, putra Yonatan, yaitu cucu Saul yang bernama Mephiboset, yang memiliki cacat pada kakinya. Tampaknya, hanya dua orang ini yang merupakan pria dari keluarga kerajaan yang berhak mewarisi tahta wangsa Raja Saul. Namun, salah satu dari mereka, Isi-Boset, yang berada di urutan pertama dalam garis suksesi, dibunuh. Ia mati bukan di tangan musuh, melainkan di tangan bawahannya sendiri. Belum lama ini, ia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Namun, tampaknya tidak ada yang benar-benar menganggapnya sebagai raja sejati. Ia terlalu lemah untuk disebut raja. Dan Alkitab bahkan melewatkan satu proses penting yang diperlukan untuk menjadi raja Israel. Proses penting itu adalah pengurapan dengan minyak. Tidak seperti Saul atau Daud, tidak ada catatan dimanapun dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Isi-Boset diurapi. Meskipun ia adalah raja yang serba kekurangan, bagaimanapun juga, orang yang disebut raja itu telah dibunuh. Niat si pembunuh terungkap dalam ayat 8. Mari kita baca bersama ayat 8. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Amin." Tujuan mereka yang membunuh Isi-Boset bukanlah pembunuhan itu sendiri. Menyingkirkannya bukanlah tujuan akhir mereka. Tujuan akhir mereka adalah untuk terlihat baik di hadapan Daud. Karena itu, mereka memegang kepala Isi-Boset dan membawanya kepada Daud. Dan dengan bangga mereka menunjukkannya sambil membual bahwa mereka telah melakukan hal ini untuk Daud, bahwa Allah telah membalaskan dendam Daud kepada musuhnya. Alasan mereka melakukan hal ini juga sama. Mereka pasti berpikir bahwa jika mereka menyingkirkan musuh bebuyutan Daud dengan tangan mereka sendiri, mereka bisa menjadi orang kepercayaan Daud, bisa mendapatkan satu posisi di sisi Daud. Karena mereka adalah bawahan di kerajaan Saul yang sedang runtuh, mungkin hati mereka menjadi lebih tidak sabar. Karena sudah jelas bahwa ketika tahta berganti, para bawahan yang melayani raja sebelumnya akan menjadi sasaran pembersihan. Tampaknya, ini bukan sekadar mengincar hadiah, melainkan niat tersembunyi untuk segera beralih dari pihak yang sedang runtuh dengan cepat. Mereka memiliki ambisi untuk segera meninggalkan jalan yang menuju keruntuhan, bergandengan tangan dengan Daud yang merupakan arus utama, dan mempertahankan kekuasaan di kerajaan yang baru. Di sana mereka mungkin menghitung-hitung dalam hati, dengan jasa sebesar ini, dengan perbuatan yang menyenangkan hati Daud seperti ini, bukankah aku bisa mendapatkan posisi yang cukup tinggi? Jika Daud adalah orang biasa, jika Daud hanyalah orang biasa, maka hal ini akan berjalan sesuai dengan perhitungan mereka. Karena dari sudut pandang Daud, ini adalah cara menyingkirkan musuh bebuyutan, lawan politik tanpa harus mengotori tangannya sendiri dengan darah. Karena Raja Israel telah disingkirkan, jalan bagi Daud untuk menjadi raja atas seluruh Israel kini menjadi jauh lebih dekat. Namun, Daud tidak bersukacita seperti orang biasa. Sebaliknya, ia marah. Daud tidak hanya membunuh orang-orang yang membunuh Isi-Boset, tetapi juga memotong bagian tubuh mereka dan memamerkannya. Benar-benar menghina mereka. Ia membuat mereka membayar harga atas perbuatan yang sangat jahat, seperti pelaku pengkhianatan besar. Dan kepala Isi-Boset ia makamkan dengan hormat. Saudara-saudari, mengapa Daud bertindak seperti ini? Sebenarnya, tindakan Daud ini tidak semudah yang kita pikirkan. Terlebih lagi pada saat ia sedang perlahan-lahan memperluas pengaruhnya untuk merebut kekuasaan yang sesungguhnya. Menolak dengan kasar orang yang datang dengan niat baik. Menolak dengan kasar bukanlah hal yang mudah bagi orang biasa. Coba pikirkan sejenak. Para pembunuh ini memihak siapa? Mereka memihak Daud saat ini. Mereka datang sambil berkata, "Saya di pihakmu." Jika seseorang dengan kejam menolak dan membunuh dengan brutal, orang yang datang dengan bendera putih untuk menjadi pihaknya. Dan jika kabar ini menyebar ke seluruh negeri, apakah akan ada orang lain yang akan maju dan berkata, "Saya akan menjadi pihak Daud"? Bukankah desas-desus seperti ini akan menyebar dengan cepat? Salah-salah bisa mati di sana. Daud adalah orang yang memperlakukan orang yang datang untuk menjadi pihaknya seperti itu. Lebih baik tidak menyeberang ke pihak sana. Lebih baik tetap berada di zona netral di suatu tempat di sini. Oleh karena itu, tindakan ini sama sekali bukan tindakan yang mudah secara politik. Namun, dalam tindakan ini terkandung iman Daud, intisari dari imannya, esensi dari imannya ada di sini.
Daud adalah orang yang dalam setiap saat berusaha untuk berada di pihak Allah. Meskipun ada kerugian atau ketidakuntungan apapun, Daud hanya berusaha untuk berdiri di pihak Allah. Selain itu, Daud adalah orang yang tidak hanya ingin membuat orang lain menjadi pihaknya, tetapi juga ingin agar orang lain menjadi pihak Allah seperti dirinya. Jika ia ingin membuat orang lain menjadi pihaknya, ia tidak akan bertindak seperti itu. Ia seharusnya memberi penghargaan kepada orang yang membunuh Saul, memberi hadiah kepada orang yang membunuh Isi-Boset, dan dengan begitu membuat mereka menjadi pihaknya, menjadi pihak Daud. Maka orang-orang itu akan menjadi pihaknya, dan jumlah orang yang menjadi pihaknya akan semakin bertambah. Namun, Daud tidak melakukan itu. Membuat orang menjadi pihaknya, membuat orang menjadi orangnya, Daud tidak tertarik pada hal itu. Ia menganggap hal itu tidak perlu dilakukan, dan tidak hanya tidak perlu, tetapi juga tidak boleh dilakukan di hadapan Allah. Demikianlah Daud setia di hadapan Allah. Karena Daud setia kepada Allah, Daud dapat membedakan orang-orang dengan kesetiaan yang berbahaya, kesetiaan yang berlebihan. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang dilakukan kepada manusia. Kesetiaan adalah sesuatu yang dilakukan kepada Allah. Kesetiaan bukanlah tentang menyenangkan hati manusia. Kesetiaan adalah tentang hidup dengan menyesuaikan diri pada firman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang berpikir bahwa untuk menjadi satu pihak, harus seperti ini. Entah kamu menjadi pihakku, atau aku menjadi pihakmu. Mereka berpikir bahwa dengan cara ini mereka bisa menjadi satu pihak. Namun, Alkitab tidak mengatakan demikian. Untuk menjadi satu pihak, bukan aku yang menjadi pihakmu atau kamu yang menjadi pihakku. Melainkan aku harus menjadi pihak Allah dan kamu harus menjadi pihak Allah. Demikianlah Alkitab berkata. Jika aku menjadi pihak Allah dan kamu menjadi pihak Allah, maka kita bisa menjadi satu pihak. Demikianlah Alkitab berkata. Inilah jalan bagi kita untuk menjadi satu. Inilah ajaran dari perikop hari ini. Mereka yang membunuh putra Saul berusaha menjadi satu pihak dengan Daud. Namun, mereka tidak pernah bisa menjadi satu pihak dengan Daud. Mengapa demikian? Karena mereka bukan pihak Allah. Karena Daud berada di pihak Allah, sedangkan mereka berada di pihak yang berlawanan dengan Allah, mereka tidak pernah bisa menjadi satu pihak dengan Daud. Untuk menjadi satu pihak, kita harus bersama-sama menjadi pihak Allah. Daud benar-benar berada di pihak Allah. Cara untuk menjadi satu pihak dengan Daud seperti itu bukanlah dengan menjadi pihak Daud, melainkan hanya dengan menjadi pihak Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar kita semua menjadi satu dengan menjadi pihak Allah. Ini adalah kebenaran dan prinsip yang dapat diterapkan dalam semua hubungan kita. Di dalam keluarga, agar suami istri menjadi satu, bukanlah dengan cara suami menjadi pihak istri atau istri menjadi pihak suami. Bukan dengan cara seperti ini mereka menjadi satu. Agar suami istri menjadi satu, suami harus benar-benar menjadi pihak Allah. Dan istri juga harus benar-benar menjadi pihak Allah. Maka suami istri dapat menjadi satu pihak, yaitu menjadi satu. Di dalam komunitas, saat melayani bersama agar menjadi satu, bukanlah anggota tim yang menjadi pihak pemimpin tim. Bukan juga pemimpin tim yang menjadi pihak anggota tim. Pemimpin tim harus menjadi pihak Allah. Ia harus selalu memeriksa apakah ia berada di pihak Allah atau tidak, dan dengan begitu, selalu berusaha dan berjuang untuk menjadi pihak Allah. Dan anggota tim juga demikian. Anggota tim juga harus berusaha dan berjuang untuk menjadi pihak Allah. Maka tim pelayanan itu dapat benar-benar menjadi satu. Bagi Anda yang mungkin bersama atau bekerja dengan belum percaya, hukum ini tetap dapat diterapkan dengan cara yang sama. Teruslah berada di pihak Allah. Seperti Daud, teruslah berada di pihak Allah. Dan berjalanlah di jalan yang sempit sesuai dengan prinsip yang diberikan Allah itu. Jalan itu adalah jalan tercepat dan jalan yang paling sempurna. Dan sebenarnya, hanya ada jalan itu. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita yang penuh air mata. Saya percaya bahwa Tuhan akan menghapus air mata kita. Dan saya percaya bahwa suatu saat nanti seperti Daud, Tuhan akan membuat kita menjadi satu di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, renungkanlah secara mendalam iman Daud, standar iman Daud, yang dengan tegas menolak kesetiaan yang berbahaya, kemanisan yang berbahaya. Bukan pihakku, melainkan pihak Allah. Bukan membuat orang menjadi pihakku, melainkan membuat orang menjadi pihak Allah. Bukan membuat orang setia kepadaku, melainkan membuat orang setia kepada Allah. Dengan demikian, aku menjadi satu dengan Allah. Dan kamu menjadi satu dengan Allah. Sehingga kita semua mencapai kesatuan dengan Allah. Kiranya kita semua, seluruh jemaat, menjadi seperti itu.
Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang telah diberikan, dan bersama-sama memuji dengan lagu, dengan kuasa-Mu yang baik. Dengan kuasa-Mu yang baik, Kau memelukku. Dengan lengan-Mu yang perkasa, Kau menopangku. Dalam keputusasaan pun tak tergoyahkan. Akan ku cari wajah Tuhan yang kukasihi. Dengan kuasa-Mu yang baik, ku kan bangkit. Hanya padamu ku percaya dengan iman. Kita menantikan hari kedatangannya. Menyambut hari baru yang penuh kemuliaan. Marilah kita mengambil waktu untuk berdoa dan bertekad bersama, agar kita sendiri senantiasa berada di pihak Allah, dan agar kita menjadi penolong yang membantu orang lain menjadi pihak Allah, bukan pihak kita. Agar kita menjalani kehidupan yang menjadikan orang lain pihak Allah, bukan pihak kita. Di rumah, di tempat kerja, dan di tim pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Berikanlah kami keberanian untuk dengan tegas menolak kesetiaan yang berbahaya. Biarlah kami senantiasa merenungkan dan memeriksa apakah kami berada di pihak Allah. Dan biarlah kami dipakai untuk menolong orang lain berdiri di pihak Allah. Tuhan, kami percaya bahwa dengan demikian kami akan menjadi satu. Biarlah keluarga kami menjadi satu sebagai pihak Allah. Biarlah kami menunjukkan pengaruh Allah di tempat kerja dan menjadi satu. Dan biarlah di dalam tim pelayanan kami juga membentuk satu tubuh, satu kesatuan di dalam Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin.